Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus 2,9 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sekitar 2,4 miliar dolar Amerika secara bulanan. Dan surplus neraca perdagangan di Agustus 2024 ini ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas sebesar 4,34 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus pada Agustus 2024. Surplus neraca perdagangan barang pada Agustus 2024 ini mencapai 2,9 miliar dolar Amerika atau naik 2,4 miliar dolar Amerika dari surplus bulan sebelumnya. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyampaikan surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ini ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 4,34 miliar dolar Amerika. Adapun komoditas utama penyumbang surplus non-migas adalah bahan bakar mineral, kemudian didorong oleh lemak dan minyak nabati serta besi dan baja. Surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 4,34 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah yang pertama bahan bakar mineral atau HS27, kemudian lemak dan hewan atau nabati yaitu HS15 serta besi dan baja atau HS72. Sementara itu neraca perdagangan migas mencatatkan defisit sebesar 1,44 miliar dolar Amerika dengan komoditas penyumbang defisit neraca perdagangan migas adalah hasil minyak dan minyak mentah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Agustus 2024, surplus neraca perdagangan kembali melesat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Angga Wira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia. Selamat pagi, Mas Angga. Pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat. Salam sehat, Mas Pras. Baik, terima kasih dan sudah bergabung juga ini ada Mas Denny Yuwarta, peneliti Indef. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat juga ya, Mas Denny ya. Sehat-sehat, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu begitu dari Indef sendiri melihat bagaimana ini Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan di Agustus 2024. Apa yang bisa kita cermati dari surplus kali ini setelah kemarin kan sempat turun juga cukup dalam, kemudian sekarang melesat begitu. Silakan. Ya, terima kasih. Memang ada beberapa peningkatan ya terkait surplus pada bulan ini ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya non-migas menjadi salah satu pendorong utama ekspor kita ya, seperti tadi disebutkan ada batu bara juga gitu ya yang pertama, kemudian minyak nabati gitu ya, dan juga salah satu yang menarik adalah terkait dengan logam mulia. Gitu ya, logam mulia itu sebenarnya peningkatannya juga signifikan ya secara tahunan ya, bisa sampai sekitar 70% peningkatan secara year on year ya. Nah itu yang kemudian menyebabkan salah satu sektor non-migas ini bisa menyumbang peningkatan ekspor. Nah, cuman ada salah satu hal yang sebenarnya perlu kita cermati ya, bahwasanya peningkatan yang dibandingkan dengan bulan lalu, neraca perdagangan kita itu salah satunya disebabkan karena penurunan dari sisi impor migas. Gitu ya, impor migas kita cukup turun signifikan gitu ya, karena ada tren penurunan harga minyak ya yang sebenarnya sudah kelihatan mulai menurun beberapa bulan terakhir ini gitu ya, 1-2 bulan terakhir misalkan impor migas itu bahkan secara bulanan itu turunnya cukup dalam ya, sekitar 25%-an ya. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita sebagai net importir migas itu cukup terbantu karena penurunan migas ini. Ditopang dengan peningkatan ekspor non migas tadi, sehingga itu yang kemudian menyebabkan neraca kita tumbuh lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, kalau dari Mas Angga Wira sendiri melihat bagaimana Spepindo begitu review terkait dengan kinerja ekspor tambang non migas Indonesia sampai saat ini? Ya, tentunya kalau kita lihat memang dalam 10 tahun terakhir kinerja ekspor kita kan memang masih ditopang oleh komoditas ya, baik itu tambangan dan perkebunan gitu. Nah,
Nah, kalau kita bicara ke depan ya memang perlu strategi agar ekspor yang kita lakukan itu bukan saja barang-barang yang bersifat komoditas atau barang mentah, tapi memang juga sudah barang yang memiliki nilai tambah. Saya rasa strategi yang harus kita lakukan seperti itu sehingga kita bisa punya kekuatan ya dalam konteks bargaining position gitu. Karena kalau kita bicara mengenai harga komoditas ini kan sangat fluktuatif ya Mas Pras ya. Oke. Nah, kalau sangat fluktuatif ini kan ya artinya kita tidak punya posisi tawar yang cukup baik, walaupun mungkin di beberapa komoditas kita merupakan eksportir yang cukup besar atau kita punya cadangan yang cukup besar. Jadi memang ya strategi pemerintah ke depan ya harus mendorong industrialisasi itu yang menurut saya terpenting, dan tadi juga disampaikan oleh Denny ya, kita sebenarnya apa ya, kita ini udah menjadi negara net importir untuk minyak ya khususnya ya, minyak dan gas. Nah, kadang-kadang saya juga sampai sekarang bingung ini istilah yang memisahkan ya antara ekspor migas dan non migas itu. Ini kadang-kadang ini apa ya, pendekatan ini masih pendekatan yang saya rasa ini masih 20 tahunan yang lalu di saat kita masih menjadi negara net eksportir migas gitu. Apa ini perlu direview ya saya kira ya, mungkin nanti Indef juga bisa memberikan masukan ke pemerintahan kita ke depan sehingga kita tidak dalam kondisi dispute gitu loh. Seolah-olah kalau ada ekspor migas dan non migas, kita seolah-olah masih menjadi negara eksportir migas kan begitu, Mas Pras kan. Jadi aneh menurut saya. Ini BPS dan ini Kementerian Perekonomian mungkin bisa mereview ya istilah tersebut gitu loh. Sedangkan khusus untuk misalnya kita bicara gas pun, walaupun kita ada mengekspor gas ya yang mungkin udah karena kewajiban kontrak kita di sebelum-sebelumnya Mas Pras ya, tapi dalam faktanya ya di dalam negeri kita juga masih kekurangan gitu untuk beberapa industri kita, dan harapan kita memang ya bisa prioritas gas itu di dalam negeri. Itu Mas Pras. Oke, tapi sejauh ini komoditas yang mungkin ya berkontribusi maksimal terhadap ekspor tambang non migas begitu apa saja nih kira-kira? Ya kalau kita lihat masih ya yang utama ini dari batu bara ya. Batu bara kalau seperti nikel gitu kan, bauksit dan lain sebagainya kan sebenarnya kan udah ada aturan pemerintah untuk dilakukan hilirisasi ya, walaupun belum menjadi produk jadi, tapi saya rasa itu merupakan strategi yang sangat tepat ya untuk bisa mendorong proses industri itu terjadi di dalam negeri gitu. Ya walaupun tentunya banyak sekali evaluasi ya yang harus kita lakukan juga, tapi ini merupakan harus ada keberlanjutan ya, planningnya harus ada gitu, roadmapnya Mas Pras. Oke. Nah Mas Denny, lantas sejauh mana juga nih kalau kita lihat faktor dari harga komoditas internasional ya akhirnya terkait dengan kinerja ekspor tadi dari sisi non migas kita begitu? Ya betul, jadi kita tadi disebutkan bahwasanya batu bara menjadi salah satu penyumbang ekspor kita ya. Nah kalau kita lihat tren ini sebenarnya juga tren harga acuan batu bara juga beberapa tahun terakhir ini memang mengalami tren penurunan ya, karena terjadi moderasi harga ya. Jadi penurunan cukup signifikan dari yang dulu sekitar 330-an ya pada tahun 2022, 2 tahun terakhir ya. Sekarang tinggal separuhnya ya, sekitar 115 US dollar. Nah itu terjadi penurunan cukup signifikan. Cuman memang peningkatan nilai itu memang non migas tadi ya, utamanya ditopang oleh baja ya, gitu ya. Nah, jadi ya ekspor baja sepertinya juga meningkat cukup baik gitu ya, bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Dan memang industrialisasi di Cina yang kemudian mulai tumbuh, yang itu menyebabkan permintaan atas batu bara sebagai bahan bakar, industrialisasi di sana, dan juga baja, gitu, baja dan besi dan baja itu yang Cina sebagai penyumbang
tujuan ekspor ya, tujuan Ya. ekspor Indonesia itu yang kemudian menyebabkan pergerakan yang sebenarnya cukup baik dari sisi ekspor non-migas kita gitu. Baik, kita akan lihat sejauh mana begitu dampak ekonomi global terkait dengan upaya kita untuk bisa meningkatkan kinerja ekspor sehingga neraca perdagangan masih akan terus berlanjut setelah 52 bulan berturut-turut. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya begitu. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kita akan cermati sejauh mana pergerakan dari surplus neraca perdagangan Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari pergerakan Januari sampai dengan Agustus 2024, pergerakannya sempat mencapai level tertingginya 4,58 miliar dolar Amerika di bulan Maret 2024. Sementara setelah itu cenderung turun begitu sampai dengan mungkin titik terendah di bulan Juli 0,5 miliar dolar Amerika. Namun akhirnya kinerja surplus neraca perdagangan bisa kembali lagi rebound di bulan Agustus mencapai 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya kita lihat ada 3 negara penyumbang surplus terbesar di bulan Agustus 2024. Yang pertama Amerika Serikat 1,7 miliar dolar, kemudian India 1,08 miliar dolar dan Filipina 0,84 miliar dolar Amerika. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Denny Yuarta, peneliti Indef, dan juga Mas Angga Wira, Ketua Umum Aspebindo. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Mas Denny, kalau kita cermati dengan pergerakan surplus neraca perdagangan, Anda melihat proyeksinya bagaimana? Apakah tren rebound yang terjadi di bulan Agustus akan berpotensi terus berlanjut? Ya, terima kasih. Mungkin beberapa hal yang mungkin akan menyebabkan tren ekspor kita ke depan. Yang pertama mungkin sentimen terhadap penurunan bunga ya, suku bunga dari The Fed itu gitu ya. Jadi memang di satu sisi ketika terjadi depresiasi ini bisa menyebabkan peningkatan ekspor gitu ya. Cuman memang industrialisasi di dalam negeri jadi akan sangat terbatas gitu ya, karena harga produksi menjadi meningkat. Nah, tentu adanya penurunan suku bunga The Fed ke depan itu akan juga menyebabkan peningkatan industrialisasi di dalam negeri ke depan, sehingga diharapkan itu bisa memberikan dampak terhadap penjualan ya, produksi dalam negeri. Nah, itu salah satu dampak yang bisa menjadi ini ya, faktor penentu ya. Terus yang kedua tentu ini ya, konstelasi politik di US hari ini yang kemudian sepertinya memanas itu ya, itu juga akan menyebabkan peningkatan harga komoditas bisa jadi itu ya, itu yang pertama. Dan juga tentu saja dari sisi harga ini ya, harga minyak gitu ya, itu juga akan mempengaruhi, sehingga karena kita sangat tergantung dari ekspor komoditas, maka kita tidak akan pernah bisa terlepas ya dari gejolak tadi, dari sentimen global gitu ya. Jadi tentu ke depan sangat bergantung dari hal-hal tersebut gitu. Baik, strategi dari pelaku usaha sendiri, Aspebindo melihat bagaimana nih Mas Angga terkait dengan apakah dampaknya permintaan global juga akhirnya mempengaruhi juga nanti ujungnya terkait dengan kinerja ekspor komoditas tadi non migas seperti batu bara misalnya? Ya, tentunya secara pragmatis ya pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk melakukan ekspor dan memperluas pangsa pasar ya, itu akan optimalkan peluang ini ya. Khusus tadi kalau kita bicara di sektor energi, ada batu bara ya, saya rasa window ini ya yang tetap terbuka lebar ya, harus didorong sebesar-besarnya ya. Lagi ada market-market baru yang negara-negara yang sedang juga bertumbuh industrinya ya, seperti Bangladesh misalnya gitu, Sri Lanka ini butuh punya pasokan juga kan. Ini harus dioptimalkan, karena kalau kita lihat memang pasar tradisional batu bara seperti China kan ibaratnya tuh ceilingnya sudah on the top ya. Jadi artinya kita harus buka market yang baru. Nah, kinerja positif selama 52 bulan mungkin ya yang terjadi. Ini ya tentunya perlu kita apresiasi, di samping memang ya kita pun harus punya strategi untuk menekan tadi impor ya, yang disampaikan oleh
Mas Denny, khususnya impor minyak kita gitu. Nah ini strategi yang tepat harus dilakukan ya. Kita juga harus menggeber program misalnya electric vehicle gitu. Kita juga harus menggeber mungkin juga program biodiesel ini sebagai substitusi untuk mengurangi impor minyak kita, di samping memang untuk industri yaitu peningkatan pasokan daripada gas ya, sebagai bagian daripada transisi energi ini benar-benar harus terakselerasi ya. Ya saya lihat Pak Bahlil sebagai Menteri SDM yang baru ya sudah punya strategi untuk meningkatkan lifting minyak kita ya, dan juga bagaimana bisa mendorong misalnya PLN gitu ya untuk segera melakukan juga gasifikasi ya di beberapa pembangkit yang mereka miliki, sehingga kita bisa menghemat devisa kita, tidak tekor terhadap impor minyak kita. Baik, nah sebagai Asosiasi Pemasok Energi Mineral kemudian Batu Bara Indonesia, begitu Anda melihat apakah ini menjadi tantangan tersendiri begitu bagi SPPindo untuk melihat apabila ada transisi energi di Indonesia? Ya itu saya sampaikan, artinya dalam jangka pendek ya, penggunaan gas ya, untuk kita optimalisasikan untuk menopang pertumbuhan industri ini harus kita lakukan gitu secara masif gitu Mas Pras. Jadi kita harus bangun misalnya mini LNG. Kita juga lihat kemarin pemerintah punya komitmen untuk membangun infrastruktur ya yang terkonek dari Aceh hingga Timur Jawa gitu Mas Pras, dengan pipa yang sekarang udah ada proyek Cisem 2 ya, yang akan menyambung dari ujung timur dan hingga ujung barat Jawa gitu. Dan selanjutnya saya lihat juga kemarin pemerintah punya proyek juga di Sumatera ya untuk Dumai Semangke ya. Jadi benar-benar ya gas yang kita miliki ini bisa dioptimalkan sehingga industri bisa mendapatkan affordable energy dan juga ketersediaan yang memang ada gitu. Jangan sampai biar pet kan, repot juga. Kemarin terjadi juga di beberapa industri misalnya pasokan gasnya misalnya terhenti gitu kan. Jadi mungkin harus ada sinergi ya antar BUMN sektor energi ini, Pertamina, PLN, PGN gitu ya, harus satu ritme gitu ya. Artinya harus ada kolaborasi yang tepat ya. Artinya di antara mereka ini harus ada pembagian tugas gitu. Jangan nanti saling bertabrakan juga gitu. Jadi supaya benar-benar bisa lebih efisien gitu. Misalnya kita ada wacana untuk impor gas ya, sebagai buffer stock misalnya. Nah ini bisa juga dilakukan, hanya tinggal siapa yang kira-kira punya kewenangan dan siapa yang bisa lebih efisien juga. Itu dia, sinergi dan membuang jauh-jauh ego sektoral itu yang paling utama untuk menjaga roda perekonomian Indonesia tetap bergerak. Nah, Mas Denny, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai sinergi pihak-pihak terkait untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lagi surplus neraca perdagangan? Mengingat ini di bulan September, kemudian di Oktober ada pergantian kepemimpinan nasional. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ada hal yang menarik ya, karena tadi bahwa kita sangat tergantung dari ekspor komoditas gitu ya, sehingga akibatnya adalah ekspor kita itu cenderung segmented, gitu ya. Contoh misalkan besi dan baja itu mayoritas pasca hilirisasi itu memang ke Cina ya. Kita bisa melihat tahun 2012 itu ekspor baja dan ekspor besi dan baja ke Cina itu hanya mencapai sekitar 1-2% terhadap total ekspor besi dan baja. Tapi pasca hilirisasi yang kemudian mulai sekitar tahun 2015-an ya, itu kemudian meningkat signifikan sampai tahun 2023 itu sekitar 66% porsi ekspor besi dan baja kita itu ke Tiongkok. Nah, tentu ini yang kemudian menyebabkan peningkatan ya, naik turunnya ekspor kita itu sangat tergantung dari tujuan-tujuan ekspor tadi. Salah satunya adalah Tiongkok dan kemudian Amerika gitu ya. Nah, sehingga
hal-hal yang perlu dilakukan berikutnya adalah tentu perluasan market pasar itu menjadi penting ya, utamanya untuk ekspor-ekspor. Tadi disebutkan oleh Mas Angga, bagaimana meningkatkan pangsa pasar ke negara-negara seperti Sri Lanka dan sebagainya itu juga perlu, dan juga peningkatan kerjasama dengan Afrika. Kemarin juga setelah ada pertemuan kemarin penting untuk dilakukan karena market di Afrika juga sangat besar ya, sehingga tentu kerjasama tidak hanya dari pelaku usaha, Kementerian Perdagangan yang kemudian membuka ruang untuk akses tersebut, dan Kementerian Luar Negeri tentunya yang membuka aspek-aspek perjanjian internasional itu juga penting untuk diperkuat. Itu dia beberapa solusi ya untuk menjaga lagi neraca pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian neraca perdagangan kita tetap surplus. Tadi bagaimana kita meningkatkan lagi pangsa pasar ekspor, kemudian meningkatkan lagi soliditas dari para pemangku kepentingan di dalam negeri. Baik, Mas Angga, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Mas Denny, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Denny, Mas Angga, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.